Ya so far banyak lah, maksudnya ujian, tantangan, terus kadang juga ada kejenuhan. Ya kalau aku terbuka aja, tapi mungkin di sananya belum ada waktu. Apa juga yang mau diributin? Orang kita juga, saya juga nggak kenal Nasar dulunya kan. Sekarang baru kenal pas ini Setelah aja. menikah dengan Bunda. Iya. Oke, terima kasih Bunda Musdalifah dan Mas Fadel akhirnya datang ke studio eksklusif. Pengen tahu dong kita apa sih sekarang kesibukannya nih Mas Fadel dengan Tuh, Bunda. makanya apa nih? Sudah tahu nggak usah nanya. Iya kan biar teman-teman di rumah juga pada tahu sekarang lagi sibuk apa aja nih berdua. Sibuknya? Sebenarnya Apa ya? ngoceh deh di TikTok. Ya pokoknya sibuknya semangat, sehat, kerja. Kesibukan. Itu istilahnya buat kita nggak banyak di rumah ya, jadi ada aktivitas supaya kita juga nggak jenuh. Alhamdulillah setiap hari ya sampai malam ya Di kadang-kadang. malam. Iya, yang saya juga sempat ngeliat tuh Bun di TikTok Bunda aktif banget jualan snack. Itu apa tuh Bun? Seperti kayak ciki-ciki gitu, Ciki-ciki. kayak coklat, kayak tisu. Pokoknya aku sih yang murah-murah, yang penting halal, yang berkah. Berkah, yang penting apa aja dijual Apa ya. aja dijual. Tahu aku memang senang, memang aku pekerja keras. Ya. Tapi itu kan stoknya overload banget ya Mas Fadel. Overload iya. Sampai nambah karyawan terus. Sampai nambah karyawan terus Buat karena packingnya kan. Iya. Itu dapat barangnya dari mana bisa sampai stoknya overload melimpah gitu? Dari pabrik, ya, terus kan orang yang namanya TikTok itu kan check out terus setiap hari, sekali 10.000, 8.000. Volumenya yang gede sih. Barangnya murah, tapi volumenya gede, kuantiti. Berarti kuantiti ya. Iya. Yang order juga nggak cuma di Jakarta juga. Iya, Se-Indonesia. Se-Indonesia. Iya. Kenapa sih memilih akhirnya dari usaha yang sebelumnya sekarang memilih ke snack makanan gitu? Ya karena kan perkembangan. Digital kan. Kan sekarang kan ekonomi harus digitalisasi semua kan. Dan ini salah satu TikTok, penjualan dari TikTok ini ya menarik dan keuntungannya juga ya bagus sih. Lumayan lah. Bagus lah. Alhamdulillah. Artinya jualannya cuma di sosial media itu aja ya, Bun? Ya Di kalau TikTok usaha itu ya? itu beda Iya. lagi usaha yang lain, maksudnya itu kan hanya usaha itu. Jadi kita mainnya di online media. Maksudnya buat untuk khusus kita jualan itu kita mainnya lewat online. Iya, online. Tapi yang usaha lain berbeda lagi. Usaha lainnya masih jalan tuh yang lama Masih, itu ya? alhamdulillah. Apa tuh Bun usaha? Di situ Mbak. Bus itu masih berjalan sampai sekarang ya? Tapi sekarang lebih kelihatannya justru yang di Ya karena kan beda. Kalau di situ kan bukan online. Beda kita cara jualannya. Kalau ini kan memang harus, kalau kita nggak cuap-cuap di TikTok itu, Ngoceh-ngoceh gitu. saya nggak live juga sehari, beda pendapatannya. oh trafficnya beda Beda. jadinya. Beda sekali. Nah, kalau di TikTok itu dianya yang harus ngejual karena dia menjual figurnya dia kan. Iya, betul. Iya, jadi kalau di TikTok itu emang ada apa? Sisi-sisi entertainnya juga kan. Jadi emang dia yang harus maju. Seperti apa tuh Bun cara Bunda mengentertain? Nggak tahu ya, aku keluar aja spontan gitu, kayak aku mau bikin konten video Sabana depan rumah, sudah di halaman rumah. Ya aku tersendiri aja, nggak pada konsep-konsep buat ini seperti ini, enggak. Natural aja. Natural aja. Keluar begitu aja ya. Keluar Iya. gitu aja dengan kata-kata aku cuap gini-gini, alhamdulillah langsung terus sampai 30 M yang lihat. Karena kalau TikTok itu algoritmanya agak berbeda Mas. Maksudnya kalau kita posting sesuatu yang emang natural gitu kan, itu kadang engagementnya tinggi. Tapi ketika sesuatu kita kemas edit kadang malahan biasa aja. Nah yang kita pelajarin kayak gitu tuh gitu. Jadi kita coba senatural mungkin aja. Artinya sudah mencoba berbagai cara untuk mengetahui algoritma dari TikTok itu sendiri ya? Iya kan sebelum kita masuk kan kita harus ada riset juga kan. Iya. Akhirnya ketemu formulanya seperti ini. Ya kita ketemu berjalan. polanya seperti apa, jadi ya itulah yang maksudnya kontennya selalu FYP gitu kan. Itu sebenarnya cuma modal kamera handphone doang, nggak ada yang pakai tim gitu, enggak. Karyawan berapa sekarang Bun? Yang packing banyak. Yang packing Ada 70-an. ada 70 karyawan. Oh, khusus Yang buat packing aja itu. packing aja. Kan kalau misalkan ekspedisinya kan kerja sama yang ekspedisi kan. Jasa ekspedisi. Iya, jadi mereka Kadang-kadang yang angkutnya datang. sampai subuh, Sampai subuh juga ngangkut Iya. itu. ngangkutnya.
Jadi mereka yang datang nge-pick up kan. Jadi kita nggak harus bawa ke tempatnya gitu. Mobilnya yang datang pick up. Tapi dengan kesibukan Bunda sekarang, apa kesibukan rumah tangganya seperti apa nih sekarang? Wah, rumah tangganya udah mau jalan 5 tahun sih Mas. Sudah mau jalan 5 tahun. 5 tahun. Sampai sejauh ini ya so far banyak lah, maksudnya ujian, tantangan, terus kadang juga ada kejenuhan. Tapi kan namanya rumah tangga kan emang udah seperti itu kan, pintar-pintarnya kita ngolah aja sebenarnya. Harus bisa ngolahnya aja. Ada suka keributan-keributan kecil? Iya, kalau ribut pasti. Wajar. Mana ada rumah tangga nggak ribut? Nggak mungkin Ribut. mulus saya. Ada lah kritik, tapi kita berdua saling introspeksi diri aja, maksudnya saling meredam. Kalau kita lawan sama lawan nggak bisa. Apa sih yang nggak disuka dari Mas Fadel, Bun? Begitupun sebaliknya, Mas Fadel apa sih yang nggak disuka dari Ya namanya Bunda rumah sendiri? tangga kan ada salah pendapat, beda pendapat, ada yang sekecil ada. Jadi kita mau bikinnya berdua, ya udahlah lagi ribut, ya kita agak jaga jarak, ntar ketemu tuh lagi 2 jam 3 jam baru. Jadi saling meredam dulu. Begitupun Mas Fadel Iya, juga kalau saya juga gitu seperti sih. itu? Kalau misalkan gini kan, maksudnya ya dulu sih awal-awal juga saya meledak-meledak gitu kan. Sekarang kalau misalkan ada sesuatu yang saya nggak suka, kesel, ya saya diam aja sih, diam terus nahan aja, ntar juga baik gitu. Emang apa yang bikin kesel Mas Fadel dari sosok Bunda? Kan sosok Bunda kan happy terus kelihatannya. Iya, namanya suami istri kan ada aja ketidakcocokan pendapat maksudnya kan. Dia maunya begini, saya maunya begini. Ya kayak gitu-gitu sih. Macem-macem, Lebih banyak kayak gitu namanya sih. rumah tangga. Hal-hal receh sih sebenarnya. Hal-hal receh. Iya. Kayak orang pengusaha ada pasang surutnya, ada pasti lah itu pasti Iya. mengalami. Tapi kita yang bisa memanage aja bagaimana nih, manajemennya harus gimana. Kita yang pemikirannya kita harus jalan gimana. Alhamdulillah ya dalam saya sekarang ini kan kayak gimana ya, jarang ngobrol berdua, jarang loh dalam keadaan gini. Karena emang sibuk, ini subik lagi kampanye, kadang-kadang aku dampingin, saya juga sibuk dengan kerjaan saya. Iya kayak gitu sih. Sebenarnya sekarang kita lebih fokus ke masa depan kita sih, Mas. Kita maksudnya kayak gini kan, yang hubungan-hubungan romantis, percintaan gitu, ya udah selesai. Tapi ada kecemburuan nggak sih dia antara berdua? Ya namanya ini? ini ada aja cemburu, Mas. Ada Bunda ada rasa cemburu namanya masa suami istri kan bisa dicemburu, tapi kita lihat dulu di apa nih cemburunya. Kalau memang udah terlalu baru kita bicara, tapi kalau kita buat saya anggap apa sih diributin seperti itu gitu. Kadang ini aja mengganggu konsentrasi. Kalau kita ngeributin hal kayak gitu kadang merusak konsentrasi apa yang kita lagi. Aku sekarang udah nggak mau bikin gitu. Yang penting aku pada sehat, semua keluarga, rezeki aku lancar, paling berkah, pentingnya itu. usaha aku lancar, itu yang aku senang. Yang tadi kan yang saya bilang kan, kita lebih fokus ke masa depan aja. Karena kalau misalkan semua kerjaan kita baik, lancar, ya semua masalah dalam rumah tangga kita bisa beresin. Gitu. Karena satu hari saya nggak lep aja turun kan, itu memang saya harus. Pemasukannya turun gitu maksudnya. Beda sekali. Berarti kalau keributan-keributan gitu cepat mereda, itu siapa yang pertama kali Sama aja sih, sama-sama. yang menjadi air, ibaratnya yang menjadi air? Sama-sama. Kadang aku lagi masih kesel, ini yang mereda. Kadang-kadang dia masih kesel. Kalau saya sekarang udah nggak mau nanggepin sih, Mas, capek saya. Saya mendingan diam aja, udah ntar baik sendiri gitu loh. Maksudnya nggak usah diluapin dengan kata-kata emosi, karena bakalan. Lagi aku udah 5 tahun. Oh udah 5 tahun, genap 5 tahun? Udah Hampir udah 5 tahun, bentar lagi. Dulu kan waktu Bunda awal-awal menikah dengan Mas Fadil kan ada aja nyinyiran-nyinyiran netizen nih. Iya, tapi sekarang udah nggak ada. Ada yang menduga paling nggak lama. Iya. Tapi sekarang Bunda membuktikan gitu bahwa rumah tangga Bunda dengan Mas Fadil nih sampai Orang menginjak rumah umur 5 tangga tahun. itu nggak gampang. Dikatakan biar kata maaf ya postingan mesra, kita nggak tahu di dalamnya seperti apa. Orang rumah tangga itu nggak gampang. Tapi yang Bunda tunjukkan ke masyarakat, rumah tangga yang seperti apa sih? Maksudnya namanya rumah tangga kan pasti ada, tapi kita walaupun ada masalah kita nggak mau bikin menjadi runyam lagi, pelan-pelan kita saling introspeksi diri gitu. Saling pelajaran kali ya, dengan pengakan Bunda kan sudah berpengalaman. Iya, karena saya berpengalaman justru di situ saya nggak mau akan terjadi lagi gitu. Kalau Mas Fadil kan baru, jadi banyak belajar nggak sih dari sosok Bunda gitu? Nggak juga sih. Nggak juga Bun, katanya Bun. Saya belajar sendiri aja dari. Saya maksudnya
belajar tentang apa kehidupan itu ya belajar dari apa yang saya lihat gitu loh, apa yang saya rasakan dan apa yang kadang saya alamin gitu. Jadi ketika masuk di pernikahan juga maksudnya nggak terlalu banyak yang harus saya pelajari. Tapi awal mulanya ada kekhawatiran nggak sih? Apa tuh? Ada kekhawatiran, maksudnya sosok Bunda ini kan bisa dikatakan public figure juga ya. Kekhawatiran untuk berumah tangga dengan sosok public figure gitu. Ya gimana ya, kekhawatirannya nggak ada sih, kekhawatiran mah nggak ada. Itu semua dari hati. Apa yang mau dikhawatirkan, cuman kan maksudnya gini, maksudnya berita itu ya pasti banyak yang banyak yang hoax kan, maksudnya yang berita yang nggak berita salah gitu kan, masa memfitnah lah ini ya biasa kayak gitu mah. Tapi kekhawatiran yang lain sih ya nggak ada sih. Apalagi kan kalau netizen kan omongannya kan suka agak menyakitkan hati. Iya, aku dagang ini aja, ini Bunda gini, lu Banyak, Mas. dipikir lu nggak tahu aja. Tapi Yang sekarang kita yang apa? komen-komen kita yang kayak gitu udah nggak ada sih. Udah nggak ada. Tapi pernah merasakan sakit hati sesakit Sakit itu sama hati sih netizen? enggak gitu? sih. aku nggak. Apa Aku nggak pernah jawab. Oh, nggak pernah jawab. Di IG, di TikTok kalau aku lagi live aku nggak pernah jawab. Aku senyum aja. Gitu. Berarti dicuekin aja netizen yang komentar-komentar apa? tidak baik. Kalau kita ladenkan kan sama aja. Ya kan bukan cuman kita kan, artis yang lain juga pasti dapat juga kan yang kayak gitu-gitu kan. Iya. Tapi kalau dari versi Bunda apa yang dijulitin sama netizen tuh dari hal apa? Ya banyak lah, nih kamu yang muda lah, banyak lah, itu udah banyak. Kok senyum-senyum aja. Iya. Katanya Bunda kok mau-mauan usaha receh-receh gini, aku senyum aja. Kalau orang yang seperti itu orang yang nggak ada kerjaan, jadi selalu dia komen orang lagi usaha. Justru orang yang nggak punya kerjaan, Sama justru yang orang. Aku gitu aja berpikirnya. Orang yang kayak gitu orang yang belum ngerasain duitnya. Udah gitu aja. Kalau dia ngerasain pasti dia bilang, wah Manis. enak juga ini ternyata gitu. padahal nggak. Tapi kan nggak gampang. Orang tuh dengan usaha dagang itu kan yang biar supaya cepat laku, cepat orang juga kayaknya pengen aja belanja di kita, itu nggak gampang. Karena daya tarik seseorang tuh susah dicari. Sulit banget, itu memang sulit. Apalagi memberi percaya kepada orang ya, Iya. untuk beli sama kita. Sama seperti Mas Fadel ini sekarang lagi berjuang untuk orang-orang percaya sama Mas Fadel di Iya. politik. Sama, iya. Berjuang terus. Cuman lama kelamaan kan juga masyarakat juga tahu kan, ya maksudnya yang tahu yang mana benar-benar serius, yang mana benar-benar main-main, yang mana benar-benar bisa, mana yang benar-benar nggak bisa. Lambat laun juga pasti publik akan mengetahui sendiri sih, Mas. Tapi Mas Fadel apa yang memutuskan untuk akhirnya terjun ke dunia politik sih, Mas? Wah, kalau saya jujur aja sih, Mas, maksudnya latar belakang keluarga saya emang di politik sebenarnya. Saya ketimbang jadi artis ya, jujur aja mending saya di politik aja. Panggilan hati. Iya, panggilan hati dan memang basicnya di situ. Maksudnya kan kadang kan ada tawaran kan, mau nggak main ini, terus ada juga tawaran mau nggak masuk ke partai gini-gini, ya saya mendingan milih yang ini, masuk Mendingan partai. ke partai gitu. Sekalipun peluangnya sama-sama bisa kan, tapi kan harus memilih kan. Saya milih di sini aja karena emang latar belakang keluarga saya emang di sini gitu loh. Gitu. Tapi bentuk support dari Bunda seperti apa Bun di dunia politiknya Mas Fadel? Ya mau gimana ya, karena memang dia sudah cinta dengan politik, aku sebagai istri selalu doakan, selalu support. Walaupun aku nggak cinta. Maksudnya aku nggak mencinta dengan politik itu. Aku memang pengusaha, tapi aku belum mencintai ya. Tapi mau bagaimana kan aku harus di belakangnya suami, selalu support. Kalau dia sosialisasi aku harus dampingin. Karena kan di daerah saya cari suaranya, dapilnya. Jadi memang aku selalu ada aku. Tapi kalau Bunda tidak suka dengan politik, kalau ntar Mas Fadelnya kepilih, jadi gimana? Kan, maksudnya? Bunda kan nggak suka di dunia politik, tapi kalau ntar Mas Fadelnya jadi, ya nggak apa-apa, itu kan memang udah cintai dengan politik. Kalau saya kan usahanya beda. Maksudnya gitu. Mbak Pus ini maksudnya dia kalau buat nyemplung ke politik dia nggak mau. Saya nggak mau. tapi mensupport. Tapi kalau mensupport mau, itu Mas. Justru ya kalau memang Mas Fadel alhamdulillah Allah izinkan menang itu. Tapi saya bukan yang nggak suka, tapi beda lagi saya gitu. Itu di perbedaan saya, maksudnya. Dia mensupport sebagai posisi istri mendukung suaminya gitu. Tapi kalau saya selalu ikut campur saya nggak mau. Tapi kalau dia disuruh masuk politik juga dia nggak mau katanya. Dia karena lebih kan milih awalnya jualan saya gitu. disuruh ikut juga. Saya nggak mau. Mas Fadelnya nggak ngajak juga. Ngajak saya nggak mau juga. Tadinya saya bilang udah kamu aja lah.
Saya di belakang gitu bantuin. Tapi dia nggak mau, ya udah Nggak mau, gua tetap aja. nggak mau ya Bun ya? Keke ya. Nah ini kan Mas Fadel kan namanya sudah semakin dikenal nih Bun. Heeh. Nggak takut dibilang aji mumpung sama netizen terjun Itu ke mah dunia politik. biasa. Ya, Siapapun kan namanya suami istri, kalau kita nggak support itu belum suami istri. Haji Mumpung sih banyak sih yang ngomong kayak gitu. Maksudnya gini, kan kalau di perpolitikan itu kan maksudnya kalau kita sudah punya popularitas kan itu nilai plus lah Betul. buat figur kan. Cuman kan saya mendapatkan itu juga saya dihujat juga sama netizen kan, nggak semuanya bisa melalui dan melewatin itu kan. Dan ini kan juga di luar skenario. Tadinya saya menikah 2018. 19 ya. Saya nyalek 5 tahun kemudian kan. Masa 2024 kan. Masa yang kemarin-kemarin kan nggak ada. Cuman karena emang momen gitu. Berarti sering hujatan-hujatan itu sering diterima sama Mas Fadel? Maksudnya nggak diterima sih, maksudnya diacukan aja. Nggak ditanggepin apa? Nggak ditanggepin. Ya maksudnya lawan-lawan politik juga di bawah pasti ada yang menggoreng isu seperti itu. Dan itu sih biasa. Nyerang pribadi itu biasa. Nggak menyurutkan semangat atau Ya, seperti apa? enggak sih Mas, karena kan saya sebelum di politik juga kan udah babak belur juga di infotainment kan. Udah digoreng terus Tapi kan. kalau nggak gini bukan dunia media. Tapi kan nyaman Bunda di dunia seperti ini. Aku nyantai-nyantai aja. Aku Soalnya kalau di dunia kebal seperti muka aja kata ini. soalnya kalau di biar dunia aja. seperti ini kalau kita bisa ngolahnya, Heeh. itu kita bisa jadi. Tapi nggak menutup kemungkinan Bunda juga mengambil hikmahnya kan dari semua yang terjadi di kehidupan Bunda di dunia Iya, entertain ini kan. makanya kan saya bilang kan kalau kita bisa ngolah, itu kita bisa dapat keberkahan. Tapi kalau kita nggak bisa ngolah, kita yang hancur. Misalnya gini kan tadi Mas bilang kan haji mumpung kan. Lah mumpung gue lagi populer ya kan. Daripada gue pakai populer gue buat main perempuan, mending gue masuk politik. Itu kan satu nilai plus kan. Itu berarti kita mengolah ke hal yang baik buat masa depan gitu loh. Artinya dapat dimanfaatkan dengan baik gitu tujuannya gitu ya. Iya. Terus sekarang apa Bunda kegiatan-kegiatan lainnya mungkin yang bisa dilakukan bareng-bareng biasanya ngapain aja sih? Yang ngurus anak-anak sih. Antara anak sekolah Senang aja aku mah. bareng pagi kan yang kecil-kecil tuh kan. Karena aku dari pagi pokoknya aku istirahat malam udah. Rapi aja gini. Jadi kan kerja memang, kerja terus sosialisasi politik, udah urus keluarga udah itu aja. Nah ini dua bidang yang berbeda nih Bunda. Bunda di usahanya sendiri, Mas Fadel di politiknya sendiri. Iya. Otomatis sama-sama sibuk nih. Seperti apa nih cara kalian untuk menyatukan waktu-waktu quality time-nya bersama? Seperti apa? paling weekend ya. Ya kalau misalkan gini sih Mas, maksudnya kan sekarang kan kita lebih banyak kerja dari rumah kan. Di rumah itu kan kita ketemu sama anak-anak sebenarnya. Cuman terlalu deket paling weekend. Kalau hari-hari biasa. Tapi Ada. kalau misalkan Karena memang family ini- time buat makan itu paling di hari Sabtu weekend gitu loh. Selalu ada waktu untuk keluar. Kadang kan juga Oh kan itu harus. Suka liburan nggak sih? Bu? Suka. Anak-anak Termasuk nanti jelang akhir tahun akan liburan gitu. mau. kalau gitu mah kemauan anak-anak ya. Kalau kita Iya. mah sebenarnya orang tua Kita ikut-ikut aja deh. ya maksudnya orang tua di mana aja sih, mau di rumah juga yang penting sama anak-anak, tapi kan anak-anak kan mau suasana yang Berbeda. berbeda. Oke Bunda, soal kebiasaan liburan di keluarga nih, Bunda biasanya yang request liburan tuh siapa sih? Yang kecil sama yang pertama. Iya. Saling kompor-mengompor. Tapi yang mau gimana, tapi yang aku senengnya anak-anak itu orangnya nggak terlalu ribet. Ribetnya Nggak matok lah. nggak matok dia. Yang Kemana penting aja? kemana aja dia oke. Dan Bunda juga selalu nurutin Ya, nurutinnya keinginan. aku dari sisi yang nggak berkelebihan aku ikutin, tapi kalau berkelebihan aku nggak mau. Karena aku selalu mendidik anak tuh selalu fight dulu. Biar ke depannya dia nggak ngelihat kita ada uang. Tapi Bunda maaf nih, anak-anak kan cukup banyak nih. Kalau pola asuh Bunda kalau lagi liburan gitu, ada ART atau seperti apa Bun? Alhamdulillah enggak selama ini aku Dulu sih enggak. pakai dulu. Dulu pakai. Sekarang aku didik. Sekarang udah nggak perlu. Untuk mandiri. Dulu pakai sampai 5 tahun. Sekarang kan udah 10 tahun yang kecil. Dulu pakai suster gitu kan. Jadi sekarang memang enggak mau dia. Malah dia nggak suka. Kerepotan nggak Bunda? Enggak lah, kan dia bisa pakai Nggak baju pakai sendiri. Bisa tahu dia pakai baju ini dia tahu. Oh gitu, jadi nggak masalah ya? Dia pakai Tanpa- sepatu sendiri dia bisa. Anak-anak aku apalagi yang nomor 4, dia udah dewasa. Maksudnya dewasa itu dia nggak mau untuk dilayankan.
Yang penting keinginan dia untuk liburan itu terlaksana gitu ya. Dan Betul. bundanya juga nggak kerepotan, ada Mas Fadel juga ya, kayak gitu. Enggak, Mas Fadilnya juga kebapaan. Tapi pola asuh Mas Fadel sendiri terhadap anak-anak seperti apa sih? Ya kalau saya sih gini ya Mas, posisinya saya ingin kan ini kan bapak sambung kan, jadi ya ikutin apa yang dia mau dan apa kegiatan yang maksudnya positif. Tapi kalau buat menegur atau misalkan melarang itu ntar ibunya yang ini. Tapi dia kalau yang kecil tuh ini dekat. Oh paling dekat, Ibu kan sama yang sama paling ini. kecil. Yang kecil di tengah-tengah. Tapi Aku kalau di saya sama sini, anak tengah-tengah. saya ini apa lebih ke ini sih, lebih ke akhlaknya sih Mas. Oke. Maksudnya anak-anak itu harus sopan sama orang tua, harus santun, terus jangan males gitu. Itu yang diterapkan ke Iya, anak-anak. saya paling nggak suka kalau anak-anak males gitu loh. Artinya Bunda menilai sosok ayah sambung seperti apa sih Mas Fadel nih Bun? Baik. Maksudnya baik ini dari segi karena menerapkan anak-anak yang mandiri. Mandiri ya. Seperti itu. Jangan Jadi manja. buku juga enggak, oh mama enggak. Kalau belajar nggak bisa baru minta ajarkan dengan papanya. Itu satu Kalau sisi. kata Kalau aku. misalkan ada sesuatu yang dia mau nih, kalau misalkan nggak bermanfaat, maksudnya emang nggak bermanfaat banget gitu loh, ya maksudnya nggak diikutin. Kalau Dan nabung juga dia lebih pintar loh. Yang anak paling kecil. ya semua sih nabung sih. Semua nabung, maksudnya anak-anak saya itu sekarang sendiri masalah kasih uangnya misalnya 100.000 nih. Nah itu dia tabung 70.000, yang 30.000 buat jajan karena di rumah udah banyak makanan. Itu diajarin juga. Sabda itu. Dia jajan sampai sekarang. Jadi diajarin kalau misalkan kamu nggak usah jajan banyak karena di rumah udah banyak makanan. Karena kan aku stok kan. Karena kalau misalkan kamu jajan terus makanan di rumah nggak dimakan, mubazir gitu. Kenapa aku terapkan nih, sama suami juga terapkan seperti itu, Mas Fadil juga terapkan supaya nanti dia sudah dewasanya nggak kaget lagi, Nggak menggampangkan. nggak lah. menggampangkan, Lebih menghargai Iya. apa lebih yang dia punya ya. menghargai gitu. Oh, itu semuanya anak-anak diterapkan Semua, seperti itu. semua. Sekarang paling banyak Apalagi tabungannya yang siapa? besar tuh, dia nabung tuh. Oh, yang paling Memang besar. iya, emang harus begitu. Kita nggak boleh kita ajarkan boros. Boros itu takutnya kan namanya megang uang besar gitu kan, namanya anak ya, dia pikir ada orang tuanya. Alhamdulillah loh, enggak. Tapi ada rasa kasihan nggak Bun? Kan anak-anak zaman sekarang kan pengen beli apa. Ya kan aku belikan. Oh itu di luar ini Tapi ya. dia nggak nafsu dengan megang uang itu, dia sudah bisa menerapkan buat nabung segini, buat jajan dia di segini, karena kan sekolah bawa makan. Sudah ada porsi Gitu. masing-masing gitu ya Mas Fadel. Itu didikan Mas Fadel ya, kayak Iya, gitu sama ya. satu Iya. contoh misalkan dia mau beli handphone kan, aku bilang nggak apa-apa ganti handphone kalau handphonenya udah rusak. Oh. Ngerti? Kalau Ngerti ya? misalkan handphonenya masih bagus, buat apa diganti gitu, kayak gitu-gitu. Tapi Mas Fadel pernah marah ke anak-anak? Enggak loh, nggak Nggak marah. pernah saya marah. nggak Kalau pernah. saya benar. Kalau saya nggak ngaji, nggak belajar, saya pasti marah. Karena Kalau marah saya ada tegur jam-jamnya. ke ibunya aja. Oh marah ke ibunya Iya. untuk disampaikan ke anak-anak. Iya. Biasanya apa yang Iya, Hal-hal misalkan yang kalau nggak kalau lagi sama males gitu kan, misalkan gini, misalkan ada tamu, terus anaknya diam aja gitu, nggak ngerespon, nggak bukain Oke. pintu, kayak gitu-gitu aja. lebih kayak titut ya? Iya, aku kadang ajarin jangan kayak gitu-gitu gini. Untuk kebaikan si anak juga. Kebaikannya. Tapi Bunda, ini obrolannya udah semakin seru. Kita minum dulu. Teh. Boleh. siap. Ya, tadi udah minum sih kita mah. Bunda, Diabetes. aku mau tanya yang lebih serius lagi deh. Apa? Hubungan Nasar dengan anak seperti apa sih Bun sekarang? Nasir nggak apa-apa, baik-baik aja. Cuman memang belum ketemu untuk dia jalan bareng, ketemu bareng belum. Tapi komunikasi seperti apa? Komunikasi rajin. Saya chatan rajin. Tapi kalau untuk ya aku paling chatannya masalah bulanan. Oh masih sampai sekarang masih ngirim. Ngirim. Tapi kalau untuk jalan bareng, ketemu bareng belum. Kenapa? Belum. Belum, mungkin ya kalau aku terbuka aja. Tapi mungkin di sananya belum ada waktu. Oh, oke, karena kesibukannya mungkin. ya. Mm-mm. Tapi si anak sendiri sempet nanya nggak, Bun? Ayahnya gitu. Anak itu nanya, tapi ya mau bagaimana ya, karena saya juga ya sama bapaknya sering ajakin. Jadi anak itu orangnya dia nggak banyak pertanyaan. Dia yang ada ya kalau diajak dia ikut, kalau nggak diajak dia nggak mau. Oh seperti itu. Mm-mm.
Tapi hubungan Bunda dengan Nasar komunikasinya baik ya? Maksudnya Baik. tidak ada Enggak. tegangan seperti apa? Nggak ada. Berarti tinggal menunggu waktu dari... Iya karena mungkin sibuk kali ya. Sibuk kayak sibuk. Kapan terakhir ketemu si Nasar sama anak? 2 bulan Kalau ya, aku 3 kalau bulan ketemu anak, kalau aku diundang acaranya, aku pasti selalu ajak. Tapi kalau nggak gitu nggak ketemu. Kapan terakhir, mungkin berapa ya. 3 bulan bulan lalu? ada. 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu. 2 bulan. Iya 2 bulan. Oh, iya. 3 bulan yang lalu. 3 bulan lah. 2 bulan waktu itu. Yang kamu syuting itu kan? Ini yang mana nih, 2 bulan apa 3 bulan nih? Sekitar itu lah. Cukup lama juga ya Bun ya Mm-mm. ketemunya. Tapi Mas Fadel sendiri dengan Mas Nasarnya? Iya, kalau hubungan kita baik. hubungan baik. Baik, kalau ketemu juga akrab, terus saling nanya kabar, saling support malahan. Support dalam hal kehidupan, dalam hal karir, pekerjaan, saling support aja kan. Kenapa? Maksudnya biasanya kan kalau orang tuh mantan sama mantan itu biasanya agak renggang ya. Kamu Mas Fadel bisa sedekat itu dengan... Apa yang mau diributkan juga sih nggak ada. Kan itu juga maksudnya masalah rumah tangga dulu kan, istri sama Mas Nasar juga itu kan masalah pribadi. Ya kan setelah itu udah selesai gitu loh, udah nggak ada urusan lagi. Urusannya kan paling Lagi pula ya kalau ribut-ribut ngapain? Mau gimana kan? Aku kan ibunya anak-anaknya. Dan itu kan bapaknya anak-anak, ngapain aku ribut? kalau kita kan Pasti tujuannya ketemu, emang ini kan, gitu. tujuannya emang mau mau membangun hubungan baik. Masa kita mau ini ribut terus ada ego gitu kan, ngapain? Apa juga yang mau diributin? Orang kita juga, saya juga nggak kenal Nasar dulunya kan. Sekarang baru kenal pas ini Setelah aja. menikah dengan Bunda. Iya. Tapi Bunda nggak membatasi ya Bun? Enggak, aku Untuk nggak ada. Nasar ketemu sama anak. Malah aku sering WA kapan bawa anak-anak. Untuk biar anak juga merasa nggak Iya, kehilangan supaya sosok. anak itu nggak menghilangkan sosok seorang bapaknya gitu. Tapi mungkin mau bagaimana kan itu kan dari Nasarnya. Dari Nasarnya belum ada waktu. Iya belum ada waktu. Ngasih alasan nggak sih Bun? Belum ada waktunya tuh karena syuting atau apa? Kan biasanya kan Biar kalau ulang tahun juga kemana aku undang. Tapi memang dia belum bisa gimana? Lagi sibuk beliau. Aku maklumin aja. Kan dia kan secara TV kayaknya banyak ya, terus off air Oh apa iya, kan. iya. Harus dipahami Cukup juga banyak. sih. Paling nggak kan komunikasi kan bisa kan. Maksudnya komunikasi yang penting itu, komunikasi dari ini kan jalan gitu. yang penting komunikasi ya terjaga. Tapi aku selalu bilang anaknya sakit, anaknya ulang tahun. Saling komunikasi kok, maksudnya dia Supaya tahu gitu. Anak-anak juga kadang komunikasi. Bunda juga ngabarin kondisi anak ya Update. ke Nasar. Mm-mm. Kalau sakit misalkan. Pembagian rapot mau diambil saya atau papahnya, aku bilang. Oh, Tapi ya bapaknya nggak bisa ya udah. Yang penting saya selalu bilang apapun keadaan anaknya harus begini lalu bilang. nah Bunda sama Mas Fadel nggak mau nambah momongan? Oh mau lah. Gitu. Mau. Kalau momongan mah, kalau dia kan udah 5 kan, kalau saya kan belum punya kan. Oke. Jadi kalau mau nambah momongan, kalau dari saya pasti mau. Bunda? Iya. Ya pasti lah kan aku yang hamil. Tapi Iya. ini udah program apa? Aku Apa mau belum insya Allah dikasih? bayi tabung. Oh, mau bayi tabung. Lagi ini kita udah tahu tahapannya seperti apa, udah konsultasi. Tinggal nyari waktu yang tepat aja buat menjalankan program itu. Oh, ini udah lagi sedang berjalan program bayi tabung? Belum. Berjalannya mulai nanti Januari akan Januari. Di mana, Bun? Ini di Jakarta lah. Jakarta. Di Jakarta aja. Iya, Jakarta. Kira di luar negeri gitu. Enggak lah. Kan biasanya orang di Malaysia. Enggak. Emang ada? Ada di Penang biasanya. Oh, Enggak, sini aku aja. ini aja Jakarta. Indonesia lebih canggih lah. Mempercayakan dokter Indonesia ya. Iya dong. Apa kenapa bayi tabung pengen punya anak kembar atau? Ini pengen cowok. Oh, Enggak, dari sisi usia kan juga kan satu, dari sisi maksudnya pengen juga kan anak cowok. Kalau nggak cowok, cewek juga nggak apa-apa sih. Dari segi keamanan, safety, karena usia udah berapa? 44 gitu kan. Biar lebih aman aja. ada yang menyarankan untuk lebih baik bayi tabung gitu. Ada yang menyarankan atau seperti apa, Bun? Ya Enggak kita lah, banyak ngobrol sama teman-teman juga. Hmm. Ya, ngobrol sama teman. Berarti Januari untuk mulai proses bayi tabung Iya. di Iya. Jakarta. Rumah sakit mana pun nggak bisa di-spill ya. Enggak lah. Ntar datang lagi ke sana. Sekarang sulit Mas kalau kita mau jalankan kan sekarang lagi banyak kampanye kan. Dia juga ini kan kalau bayi tabung itu harus steril soalnya. Iya. Harus nggak boleh pikiran, nggak boleh capek gitu. Sekarang kan lagi padat-padatnya kan. Jadi ngambilnya kalau nggak Januari akhir ya Februari. Mungkin udah konsultasi kali ya Udah, Bunda ya konsul mah untuk udah. bayi tabung itu ya. Iya. Tapi khawatir nggak, Bun?
Ini kan Kenapa? usia yang sudah 44 untuk Enggak lah, kenapa? Ya makanya itu bayi tabung. emang ini ya mempengaruhi Kan kalau bayi tabung itu kan dia ada prosesnya, prosesnya terus konsultasinya, terus treatmentnya berbeda gitu. Jadi bayi tabung itu sebenarnya lebih aman buat usia-usia yang udah 44 gitu loh Mas. seperti itu berarti lebih dianjurkan mungkin ya kalau Iya. yang udah Karena lebih ini bertahap dan lebih ada safety lah gitu loh. nggak sabar ya Mas Fadel ingin Iya. punya anak lagi gitu ya. Ini punya anak pengen. Bunda kan rencana mau program bayi tabung. Anak-anak responnya gimana sih Bun? Anak-anaknya seneng, apalagi yang kecil yang punya adik. Lebih seneng Karena udah lama kali nggak ada bayi lagi di rumah. Kan udah 10 tahun. pengen juga kali ya punya. Aku juga pengen, adik karena lagi aku ya. seneng kan bayi. Dia juga pengen ngerawat anak bayi dia. Aku seneng, memang aku seneng. Ini nggak lupa nggak nanti cara-caranya Enggak untuk lah. merawat Karena bayi aku udah lagi Bun? 5 kok Kan lupa. udah jauh banget ininya Enggak lah. jedanya. Tergantung, aku kan memang jiwa-jiwa pengen, emang aku seneng aja ngerawat. Enggak, udah malas, enggak, aku enggak gitu. Bunda Hmm. dan Mas Fadel mungkin terakhir ada yang mau disampaikan nggak sih kepada netizen mungkin? Ya buat pemirsa netizen yang ada di rumah, penonton setia eksklusif ya. Cintailah pasanganmu tanpa pandang waktu, pandang momen, dan pandang materi gitu loh. Jalanilah sesuatu itu dengan ikhlas dan dan happy gitu loh. Dengan begitu rumah tangga kalian pasti akan lebih bahagia dan lebih berwarna gitu loh. Dari Bunda mungkin ada yang mau disampaikan kepada netizen. Ya, aku nggak banyak bicara ya. Pokoknya intinya jangan selalu komentar rumah tangga saya gini lah, gitulah. Koreksi aja diri masing-masing. Mudah-mudahan kita juga banyak salah. Mudah-mudahan kalau kita ada salah ya, ada hilap, ada apa. Saya nggak selalu marah, saya selalu support. Mudah-mudahan saya selalu doain. Mudah-mudahan kita rezekinya sama-sama berkah. Kita dan Amin. netizen sama-sama memiliki rezeki yang banyak. Amin. 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 Terima kasih Mas Ya. Fadel dan Bunda Musdalifah sudah datang ke eksklusif. Thank you Ya. sudah di-invite. Terima kasih.